Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim muslimah YouTube dimanapun anda berada, semoga di siang hari yang panas ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, lahir dan batin, pikiran dan hati kita tetap tenang, damai, meskipun banyak persoalan hidup, tantangan hidup yang kita hadapi. Dengan batin yang tenang menunjukkan kita bertawakal, pasrah diri di tingkat mental kepada Allah, sehingga bimbingan Allah, petunjuk Allah yang akan menuntun setiap langkah gerak-gerik kita menuju kesuksesan cita-cita dan doa kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Di sesi kali ini saya akan membagikan suatu peristiwa gaib yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mau menjelang tidur. Ada peristiwa gaib yang tidak terlihat oleh kita, tapi setiap malam peristiwa ini selalu terjadi, dan tentu saja kita tidak mengetahui dan menyadarinya. Dan kita sebagai umat Islam diberitahu oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba memasuki rumahnya dan pergi tidur, seorang malaikat dan setan segera bergegas kepadanya. Malaikat tersebut berkata, tutup dengan kebaikan-kebaikan. Dan setan pun berkata, tutuplah dengan keburukan. Jika seorang hamba tersebut sebelum tidur memuji Allah dan berzikir kepadanya, maka malaikat akan mengusir setan tersebut dan menjaganya sepanjang malam. Ketika seseorang tersebut bangun dari tidurnya, malaikat dan setan pun bergegas mendatanginya lagi. Setan berkata, akan aku buka sepanjang harinya dengan keburukan. Malaikat pun menimpali, akan aku buka sepanjang harinya dengan kebaikan. Jika seorang hamba tersebut berdoa kepada Allah di saat bangun tidurnya, alhamdulillahilladzi radda ilayya nafsi ba'da mautiha wa lam yumitha fi manamiha. Alhamdulillahilladzi yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Alhamdulillahilladzi yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa biiznihi innallaha bin nasi la raufur rahim. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang memulihkan jiwaku setelah tidurku dan tidak mematikan aku ketika tertidur. Segala puji bagi Allah yang menahan langit dan bumi, mencegahnya dari lenyap, dan jika mereka lenyap tidak ada yang bisa menahannya.
Sesungguhnya Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Segala puji bagi Allah yang menahan langit agar tidak jatuh ke bumi atas izinnya. Sesungguhnya Allah kepada manusia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika seorang hamba yang berdoa dengan doa tersebut meninggal di hari itu, maka dia terhitung mati syahid. Jika dia bangun tidur berdoa dengan doa tersebut, maka sepanjang hari-harinya dalam kebaikan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis ini sangat benar dan bersesuaian dengan ilmu psikologi dan juga bersesuaian dengan sains tentang fisik manusia. Dalam ilmu psikologi, ketika kita menjelang tidur, misalkan seharian Anda bekerja beraktivitas di siang hari dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, banyak peristiwa yang terjadi di siang harinya. Lalu di siang hari ada kejadian yang membuat hati Anda marah, kesal, kecewa. Lalu itu terbawa ketika Anda tertidur. Maka yang Anda ingat menjelang Anda mau tidur, itulah yang akan masuk ke pikiran bawah sadar Anda dan akan menetap di sana. Dan dalam ilmu sains, ketika Anda tertidur, menjelang tidur, otak Anda bergetar, berfrekuensi pada gelombang otak alfa, di mana di saat-saat tersebut, bila yang Anda pikirkan, Anda ingat adalah hal-hal keburukan, maka akan menetap di pikiran Anda, terinstal di pikiran Anda. Dan tentunya keburukan-keburukan yang Anda instal dalam pikiran Anda akan terbawa keesokan harinya bila Anda tidak berzikir, berdoa kepada Allah. Dan ribuan tahun yang lalu, meskipun Rasulullah SAW tidak pernah belajar ilmu psikologi, teknologi, sains, dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kita bahwa ketika kita menjelang tidur malam, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, sehingga ketika kita tertidur, hal-hal baiklah yang masuk dalam memori pikiran kita. Dan tentu saja penjagaan malaikat di sepanjang kita tertidur tersebut akan membawa berkah kebaikan dalam kehidupan kita. Begitu pula ketika kita bangun tidur, gelombang otak kita bergetar pada frekuensi gelombang otak alfa, di mana di saat-saat tersebut ketenangan, ketentraman menyelimuti batin kita, sehingga kalau Anda bangun dari tidur di pagi hari, semua beban-beban batin Anda, misalkan Anda mempunyai masalah keuangan, hutang ataupun masalah lainnya, biasanya ketika Anda baru tersadar bangun dari tidur, Anda tidak mampu mengingatnya. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, agar ketika kita bangun tidur di pagi hari untuk membaca doa,
yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga kita sepanjang hari di setiap aktivitas kita selalu mendapatkan penjagaan dari malaikat dan dijauhkan dari gangguan keburukan setan yang tentu saja akan berakibat fatal, karena di sepanjang hari kita mendapati keburukan dalam hidup kita dari berbagai gangguan setan yang terus mengikuti di setiap aktivitas kita. Maka Rasulullah memerintahkan kita seorang mukmin yang beriman kepada Allah sebelum tidur, setelah bangun dari tidur, agar langsung berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini cukup Anda baca satu kali ketika mau tidur dan satu kali sebelum. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini cukup Anda baca satu kali sebelum tidur dan satu kali ketika bangun tidur. Dan alangkah baiknya Anda mengerti artinya, dikarenakan doa Rasulullah yang sangat indah, sangat puitis ini diambil oleh Rasulullah dari ayat Al-Quran, surah Fatir dan surah Al-Hajj. Kalau doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setiap hari kita rutinkan membacanya sebelum tidur dan bangun tidur di pagi hari, maka insya Allah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan, dalam setiap aktivitas kita di siang hari, kita selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, mendapatkan penjagaan dari malaikat. Dan tentu saja apa yang kita doakan di setiap aktivitas kita dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.